Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Juragan Desain Indonesia. Kesempatan kali ini kita belajar tentang auto layout ya. Mungkin ada beberapa dari teman-teman butuh gitu dengan auto layout ini gitu kan. Mungkin bisa langsung aja ya teman-teman buka Figma-nya gitu. Di sini aku introduce dikit aja gitu dari webnya Figma langsung gitu. Sebenarnya di sini udah ada beberapa preview dan juga tutorial gitu ya. Nah, mungkin lebih mudahnya kita bisa langsung praktek aja ya. Nah, di sini aku punya sebuah website. Hmm, Nah, mungkin kalau untuk belajar auto layout kita bisa mulai dari hal yang sederhana dulu ya, teman-teman ya. Mungkin kita bisa mulai dari button gitu. Biasa teman-teman bisa bikin frame. Nah, di frame ini teman-teman di sebelah kanan itu ada tulisan auto layout. Nah, ini diklik plus saja. Nah, di sini kan auto layout added gitu ya. Nah, mungkin di sini kita teman-teman bisa langsung isi aja dengan teks. Misalkan contohnya button button satu ini tak ganti ke 14. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman perhatiin, misal ini tak ganti namanya gitu ya. Aku ganti gitu. Ini ukurannya ngikut gitu. Nah, jadi hal apa aja sih yang harus kita pelajari lebih dari awal gitu ya. Yang pertama adalah tool yang di sebelah sini ya teman-teman ya. Kita bakalan ngulik semuanya gitu. Nah, yang pertama itu ada ini ya teman, ada panah gitu. Ini ada panah ke samping dan juga ke bawah gitu. Nah, ini tuh pada dasarnya konsepnya auto layout itu ketika kita menginput objek gitu ya. Nah, itu bakalan kesusun rapi gitu. Nah, untuk tersusun secara rapinya itu secara horizontal atau vertikal. Nah, itu ngaturnya di sini, teman-teman. Katakanlah contoh ini tak keluarkan gitu ya. Aku keluarin terus ini aku bikin variasi button gitu misalkan. Misalkan nah gini ya. Misalnya ini kan button satu terus ini home gitu. Nah, kalau misalkan ini aku masukin ke sini, itu bakalan eh, rapi gitu teman-teman, langsung otomatis itu ke sampingnya karena ini secara horizontal direction ini ya teman-teman. Kalau misalkan ini diganti ke vertikal, nah otomatis bakalan ke bawah gitu. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, oke, lanjut selanjutnya itu ada, nah ini ya teman-teman ya. Ini spacing between item. Nah, jadi setiap item itu kan ada jaraknya nih teman-teman. Nah, itu bisa diatur di sini. Misalkan di sini aku bikin 24 gitu ya. Nah, otomatis ini bakalan besar juga gitu. Nah, selanjutnya juga sama. Di sini ada padding around. Nah, sesuai namanya, jadi kayak melingkar gitu ya teman-teman. Yang ada di sekitar sini gitu. Nah, di sini unik juga teman-teman. Kalau misalkan ini kan apa namanya ya, fix gitu ya. Jadi kita juga bisa custom untuk paddingnya gitu. Jadi untuk atasnya berapa, kanan kirinya berapa, bawahnya berapa itu bisa di custom dan juga untuk posisinya teman-teman. Itu bisa diatur. Nah, mungkin contoh di sini aku bikin 20, terus sini aku bikin 50. Nah, itu bakalan berpengaruh di sini teman-teman. Selanjutnya nih, ini di bawahnya itu ada hak konten dan kalau misalkan kita lihat di klik itu ada fix height dan hak konten itu. Nah, di sini penting banget teman-teman ketika teman-teman mau bikin suatu apa namanya button gitu ya. Misal di sini aku bikin lagi gitu kan. Bikin button. Misal di sini auto layout terus. Nah, di sini adalah kondisinya bahwa teman-teman itu pengen bikin button yang ukurannya itu fix gitu kan. Yang tingginya itu fix gitu di angka 36 gitu. Tapi untuk weight-nya
itu menyesuaikan gitu ya. Misalkan teman-teman bikin objek gitu. Misalkan sini aku copy gitu ya. Misalkan ini aku bikin variasi gitu ya. Nah, misalkan di sini aku bikin variasi, di sini ada 14, terus di sini mungkin tak bikin 12 sama 10 gitu ya. Tapi di sini teman-teman pengen apa namanya? Tingginya itu fix gitu. Jadi untuk tingginya, nah ini kan ada hak konten. Jadi hak konten itu bisa dikatakan lebar lebar ya, lebar dari frame-nya itu mengikuti objeknya ya teman-teman. Tapi kalau fix ya udah fix gitu, nggak ada perubahan sama sekali gitu. Kayak mungkin di sini untuk tingginya aku bikin fix ya teman-teman. Nah, jadi misalkan di sini aku kecilin untuk fontnya, itu nggak masalah teman-teman. Nah, yang berubah hanya weight-nya aja gitu. Gitu teman-teman. Nah, beda lagi kalau misalkan bawahnya gini ya. Ini kalau misalkan ini aku turunin jadi 12, ini bakalan aku jadi 10 gitu ya. Nah, ini otomatis semuanya ikut kecil nih. Nah, dari tingginya, dari lebarnya juga. Nah, ini juga berlaku sama semisal ini aku bikin fix gitu ya. Nah, kalau misalkan dibikin fix, ini untuk lebarnya itu nggak bakalan bertambah. Yang bertambah itu hanya ke bawahnya gitu. Contoh di sini aku bikin 20 gitu ya. Nah, untuk lebarnya tetap teman-teman. Kayak gini, kayak gitu. Oke. Mungkin kita lanjut lagi ya teman-teman. Setelah memahami dasar fix dan hak konten, nah di sini juga ada ntar ini misalkan aku bikin fix dulu ya teman-teman. Misalkan seperti ini. Nah, di sini teman-teman, ini kan ada ini ya. Jadi teman-teman bisa mengkondisikan objek teman-teman itu mau berada di mana gitu. Nah, benar, ini tak bikin agak panjang aja. Oke, nah kurang lebih seperti ini. Nah, di sini misalkan aku bikin tengah gitu, nah otomatis objeknya itu bakal berpindah ke tengah gitu. Kayak gini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, di sini juga ada nih page. Nah, kalau misalkan teman-teman space between itu objeknya bakalan rata kanan kiri gitu ibaratnya, misah gitu. Nah, jadi kayak langsung nyebar gitu ya teman-teman. Gitu teman-teman. Nah, mungkin kita langsung praktek aja ya teman-teman ya. Kalau misalkan untuk uh, intronya udah jelas gitu ya. Mungkin kalau untuk praktek aku nggak akan banyak menjelaskan, tapi lebih secara praktek real gitu. Nah, di sini aku udah ada contoh project ya, yang mau kita buat gitu. Oke, mungkin kita langsung bikin aja simpelnya. Seperti ini. Terus kita butuh ini ya teman-teman buat chat gitu. Kita langsung fokus di sininya aja ya teman-teman ya. Kita butuh frame lagi. Oke. Nah, misalkan kita mau bikin yang bagian ini dulu ya teman-teman ya. Katakanlah di sini aku bikin auto layout terus. Nah, kalau misalkan kita identifikasi ini kan ada beberapa objek ke samping gitu ya. Nah, berarti kita bikinnya ini geser dulu aja. Kita bikin auto layout secara horizontal. Ya horizontal. Oke. Nah, kalau udah langsung bikin aja. Oh ya, sebelumnya di sini aku bikin fix semua ya teman-teman untuk ukurannya. Kan seperti ini. Kebesaran ya ini 54 jadi 42 aja. Oh iya, ini jangan lupa ditaruh tengah ya teman-teman. Nah, sip. Terus mungkin di sini aku bakalan ngasih nama
Misal di sini. Terus sama apa ya? Mungkin jabatan gitu aja ya. Kerjaan gitu aja ya. 12 reguler. Nah, mungkin seperti ini ya, teman-teman. Ini kita taruh lagi. Terus mungkin aku bakalan ngasih apa ya? Sini ya kayak gini aja mungkin ya. Minute ago kayak gini aja. Mungkin di sini active 2 hours ago. Sini aku bikin 8, aku bikin 50%. Nah, mungkin seperti ini aja teman-teman. Oke. Nah, di sini kan triknya teman-teman, keinginan teman-teman adalah ini pengen ditaruh ke sebelah sini ya teman-teman ya, ke pojok sini gitu. Nah, terus ini akan berdekatan dengan sini gitu. Nah, caranya teman-teman atur dulu untuk jaraknya gitu. Misalkan jarak per objeknya itu di sini aku pengen bikin 24 gitu ya. 24. Oh, ini paddingnya teman-teman. Nah, ya ini aku bikin jaraknya aku bikin 24. Terus untuk paddingnya ya ini aku bikin hak konten dulu berarti. Nah, untuk jaraknya atas bawahnya sini aku bikin 12. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini udah bikin secara fake, jadi yang ini udah nggak berfungsi ya teman-teman. Misalkan di sini mau ganti 100 pun sini nggak akan berpengaruh gitu. Nah, kalau udah ini sama ini di grup aja. Terus teman-teman langsung pilih di space between. Oh, sebentar. Wait. Oh, I see. Space between. Ininya lupa teman-teman. Nah, oke. Okay. Dan di sini kisah 12 juga gitu. Nah, sip. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, terus untuk frame-nya sendiri, nah itu teman-teman juga bisa bikin auto layout gitu ya. Jadi sangat memungkinkan teman-teman ada auto layout di dalam auto layout gitu teman-teman. Misalkan seperti ini misalkan aku bikin auto layout, terus ini batas kanan kiri aku bikin 32, jaraknya aku bikin 16, terus ini aku bikin secara vertikal gitu. Jadi langsung otomatis teman-teman. Kita implement, terus kita copy paste, itu langsung ke bawah seperti ini teman-teman. Jadi ini di sini kalau bisa dikatakan ada 2 frame, yaitu dan ada 2 auto layout juga gitu. Di sini ada horizontal auto layout, di sini terus yang frame yang besar ada horizontal auto layout gitu teman-teman. Nah, kalau misalkan ini diganti kayak gini, sama ini juga bakalan ke samping gitu teman-teman. Nah, mungkin gitu teman-teman untuk penjelasan dari auto layout. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.